Sunat itu khitan maksudnya. Mungkin itu maksudnya ahlus sunnah. Karena agak pakai jamaah. Untuk Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nashril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para alim ulama, para abu, para walid, para tengku, para pimpinan daya, para pimpinan balai-balai pengajian, pimpinan majelis taklim yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus BKM Masjid Istiqomah Kota Bakti Lamlo yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Istiqomah dan sekitarnya yang juga saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini, di masjid, dalam rangka tabligh akbar dengan tema bersatu di bawah naungan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa bersatu itu di bawah naungan Ahlus Sunnah? Kalau bukan Ahlus Sunnah gak bisa bersatu, gak bisa. Atau Ahlus Sunnah dengan bukan Ahlus Sunnah bersatu, gak bisa. Paling cuma basa-basi pura-pura, di belakang saling menggunjing. Bersatu itu memang hanya di bawah naungan Ahlus Sunnah. Dan Islam ini di Indonesia sejak awal memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Umat Islam di Indonesia sama dengan di Aceh. Artinya di dalam fikih sama-sama bermadzhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Kalau ada yang nggak sama, berarti itu bukan pengikut Ahlus Sunnah yang dari dulu. Bedanya antara Aceh dengan Jawa itu bedanya hanya lidah. Maksudnya apa? Makanannya beda. Saya dulu ke Aceh ini pertama kali 2015. Kalau kenal dengan orang Aceh sudah lama. Tapi kenalnya bukan di sini. Kenalnya di Medan sama di Kuala Lumpur. Dulu sering diundang kerajaan Malaysia di Kuala Lumpur. Sejak awal ke sana yang menemani saya orang-orang Aceh. Dan diajak bermalam di rumahnya. Lama-lama ke Aceh juga. Saya tanya sama kawan-kawan di Aceh. Pengundang saya, iya Pak Kiai, dapat nomor HP Kiai dari orang Malaysia. Orang Aceh tinggal di Kuala Lumpur. Saya dulu sebelum ke Aceh gak suka makan mie. Gak suka. Lama-lama diundang ke Aceh 2015. Dikasih mie.
Saya awalnya lihat-lihat, saya agak suka ini dikasih. Akhirnya saya makan kok enak. Beda dengan mie di Jawa. Akhirnya kalau ke sini, ke Medan, ke Batam, cari mie Aceh. Karenanya agak gemuk. Sejak ke Aceh saya agak gemuk. Dulu saya kurus. Berat badan 40 kilo. Sering ke Aceh akhirnya 65 kilo. Karena orang Aceh banyak yang gemuk-gemuk itu. Nah, kembali kepada yang tadi. Islam ini disebarkan di Indonesia sejak awal memang Islam Ahlus Sunnah wal sejak awal. Ya mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Dan Islam di luar Aceh sama dengan Aceh. Guru-guru kami di Jawa, mungkin juga leluhur kami, itu asalnya dari Aceh. Karena sebagian wali songo itu orang Aceh. Di Jawa itu ulama yang menyebarkan Islam dikenal dengan wali songo. 9 wali. Yang dari Aceh itu diantaranya Sunan Gunung Jati, Maulana Syarif Hidayatullah, kemudian Maulana Malik Ibrahim, itu dari Aceh. Dan banyak yang lain-lain itu asalnya dari Aceh. Karenanya Islamnya sama. Nah, Islam sejak awal seperti itu. Di Indonesia ini mazhabnya satu. Kemudian kira-kira hampir 200 tahun ke sekarang. Hampir 200 tahun. Sekitar 150 tahun yang lalu. Di Nusantara, di Indonesia. Di Indonesia ini berkembang 3 macam aliran. Yang 2 datang dari Timur Tengah. Yang 1 memang aliran lokal. Yang 2 apa? Yang pertama Wahabi. Wahabi ini masuk ke Indonesia. Awal mula yang heboh di Padang. Terjadi perang Padri. Lalu yang kedua Syiah. Syiah ini masuk juga ke Indonesia. Sejak kapan? Ya kira-kira sebelum 150 tahun yang lalu. Cuma Syiah ini gak melalui Aceh. Yang tercatat di dalam sejarah, Syiah ini masuknya dulu di Jakarta, di Surabaya. Syiah. Kalau sekarang di Aceh juga ada, Syiah ada, Wahabi ada, lain-lain ada. Kemudian waktu itu juga berkembang aliran lokal. Aliran apa? Islam kebatinan. Apa Islam kebatinan? Orang yang mengaku-ngaku ikut tasawuf, tapi gak perlu sholat. Kalau ada azan di masjid, dia cukup Allah, dianggap sholat dah. Ada begitu. Di Jawa itu sampai sekarang. Dan mungkin di Aceh ada juga. Ada juga. Jadi dulu ini aliran di luar Ahlus Sunnah cuma 3 dulu. Kalau sekarang ada berapa? Apakah 30? Kurang 30. Apakah 300? Kurang. Mungkin ada 3000. Ya 150 tahun lah. 150 tahun itu kan beranak pinak. Kok ada sekitar 3000? Tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Di tempat saya belajar, ya, diperintah oleh guru saya, Hidayah Pondok Pesantren Sidogiri. Saya meneliti separuh Jawa Timur aliran sesat itu sekitar 250. Separuh Jawa Timur. Kalau dipukul rata satu provinsi berarti kan 500. Di Jawa itu provinsinya ada 6. 500 kali 6 ada berapa? 3000. Tambah yang di Aceh 150. Lalu yang di Medan 170 misalnya. Lalu yang di Padang. Artinya apa? Banyak saudara di negara kita ini. Aliran-aliran sesat. Dan memang Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, maka akan melihat terjadinya banyak perpecahan.
banyak perbedaan pendapat, banyak perselisihan. Kata Rasulullah, pokoknya setelah aku meninggal banyak perbedaan pendapat. Banyak. Kalau Rasulullah masih ada perbedaan, gampang solusinya. Datang pada beliau. Ketika beliau masih hidup, ada pendapat yang salah, langsung diluruskan. Tapi kalau pendapatnya benar, didiamkan. Ketika Rasulullah masih ada. Kalau Rasulullah sudah gak ada, sekarang Rasulullah gak ada, lalu apa yang menjadi standar kebenaran? Dalam hadis tadi disampaikan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, yang menjadi ukuran kebenaran, yang menjadi standar, yang menjadi barometer kebenaran adalah mengikuti sunnah Rasul dan sunnahnya khulafaur. Nah, golongan yang selalu istiqamah, yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin, kemudian ini disebut dengan golongan ahlus sunnah wal. Mengapa disebut ahlus sunnah wal jamaah? Sunnah itu maksudnya sunnah Rasul, jamaah itu maksudnya jamaatus sahabah. Jamaah para sahabat yang dipimpin oleh khulafaur. Nah, siapa ahlus sunnah wal jamaah? Ya kita. Asy'ariyah Maturidi, kita ini pengikut Imam Asy'ari. Kalau secara sederhana, ahlus sunnah itu ya, ahlus sunnah di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam fikih. Dalam akidah mengikuti salah satu 2 mazhab. Asy'ari, Maturidi. Di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, kita ini yang Asy'ari, Syafi'i, Junaidi. Ini kita. Nah, di luar ini misalnya Wahabi, yang jelas bukan ahlus sunnah wal, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Wahabi bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa konsep mereka yang paling pokok gak sesuai dengan sunnah Rasul? Ajaran mereka juga tidak sesuai dengan ajaran khulafaur rasyidin, para sahabat. Gak sesuai. Orang-orang Wahabi kadang ditanya, kamu golongan mana? Ahlus sunnah wal jamaah apa bukan? Kata mereka, ahlus sunnah wal jamaah. Lalu ditanya, katanya ahlus sunnah wal jamaah. Mana jamaahnya? Jamaahnya tidak Akhirnya apa? Kata mereka, kita ahlus sunnah saja. Tidak pakai wal jamaah. Loh, nggak bisa kalau ahlus sunnah itu harus wal. Karena sunnah itu identik dengan jamaah. Kalau ahlus sunnah tanpa jamaah, berarti bukan ahlus sunnah yang kita bicarakan. Itu ahlus sunnah maksudnya ahlus sunnat. Apa sunnat bahasa Indonesia itu? Sunnat itu khitan maksudnya. Mungkin itu maksudnya ahlus sunnah. Karena agak pakai jamaah. Itu Wahabi. Kita harus tahu kalau Wahabi itu bukan ahlus sunnah wal. Kalau Syiah memang gak mau sama nama ahlus sunnah, gak mau. HTI, Hizbut Tahrir gak mau sama ahlus sunnah wal jamaah. Karena HTI mengikuti faham Mu'tazilah. Nah, yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah Wahabi. Kalau kita gak mengaku, kita ini memang ahlus sunnah wal jamaah yang asli. Kalau Wahabi itu mengapa gak sesuai dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaah? Harus tahu seperti itu, saudara. Memang gak sesuai. Ada yang bertanya, sekarang ini beda loh dengan dulu. Mana dalilnya bahwa Asy'ari, Syafi'i, ahlus sunnah wal jamaah? Wahabi bukan. Ini sekarang. Karenanya jadi tengku,
Jadi ustadz, jadi kiai zaman sekarang lebih berat loh daripada dulu. Mengapa? Kalau orang dulu itu cuma tanya hukum, kiai, saya ini ahlus sunnah, iya, selesai. Kalau sekarang tanya, kiai, apa benar kita ahlus sunnah? Iya, mana dalilnya? Tanya dalil ulang sekarang. Mengapa tanya dalil? Ketularan orang Wahabi. Karena orang Wahabi itu karena gak tahu dalil. Wahabi itu gak tahu dalil, saudara. Karena gak tahu dalil, sering tanya mana dalil. Makanya Wahabi, mana dalilnya? Ya mereka gak tahu memang. Gak tahu. Makanya sering tanya. Nah, kalau kita ini yang ahlus sunnah ya. Bahwa kita ini ahlus sunnah. Dalilnya mana? Dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW menjelaskan golongan yang selamat. Golongan ahlus sunnah wal jamaah. Rasulullah ditanya, siapa golongan yang selamat? Rasulullah menjawab, as-sawadul a'zam. Golongan mayoritas. Kalau sudah berbicara mayoritas, siapa mayoritas di Indonesia? Ahlus sunnah wal jamaah. Yang Wahabi minori. Di mana-mana loh, kita ini mayoritas. Di Malaysia kita mayori. Di Singapura kita mayori. Di Brunei kita ini mayori. Di seluruh dunia kita ini mayori. Kata Rasulullah, golongan yang selamat, golongan mayori. Ini ahlus sunnah. Ini Rasulullah yang menyampaikan begitu. Kita golongan mayoritas. Dan ini ada pembenaran, ada isyarat dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik golongan. Kalian umatnya Muhammad adalah sebaik-baik golongan. Maksudnya sebaik-baik golongan bagaimana? Sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Maksudnya apa? Umatnya Rasulullah ini golongan terbaik. Lebih baik daripada umatnya nabi-nabi terdahulu. Jadi saudara, umatnya Rasulullah itu lebih baik daripada umatnya Nabi Adam. Apa ini? Hujan ya? Alhamdulillah. Biar tidak ini namanya rahmat Allah. Asal tidak banjir. Kalau banjir bingung juga. Saya ini kemarin mestinya ceramah di Aceh Utara. Ternyata tempat acaranya banjir. Dan abu yang mau ditempati ngungsi juga. Akhirnya kemarin cuma baring-baring di Banda Aceh. Tadi baru ke sini. Ya banjirlah. Itu rahmat Allah. Kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga dijadikan hujan yang bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma. Amin. Menjuburkan tanaman. Memperbanyak produksi pertanian. Amin Allahumma. Jadi umatnya Rasulullah ini lebih utama daripada umatnya nabi-nabi terdahulu. Lebih baik daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Umat-umat yang sama-sama calon penghuni surga. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud umatnya Rasulullah itu umat terbaik, maksudnya lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu. Bukan dibandingkan orang-orang kafir. Kalau dengan orang kafir gak bisa diukur saudara, gak bisa dibandingkan. Mengapa? Orang kafir di dalam Al-Quran derajatnya di bawahnya binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Orang kafir itu levelnya seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Karenanya gak benar orang liberal yang mengatakan semua agama sama.
Loh, gak sama. Itu agamanya kamu yang sama dengan orang kafir itu. Mengapa umatnya Rasulullah dibandingkan umatnya para nabi terdahulu lebih utama? Kalau dengan orang kafir gak bisa dibandingkan. Orang kafir lebih rendah daripada bina. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mengapa umatnya Rasulullah lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu? Apakah karena umatnya Rasulullah ini paling banyak beramal, paling lama beribadah? Bukan karena itu. Bukan karena paling banyak beramal, bukan karena paling lama beribadah. Kalau ukuran lebih baik itu, standarnya lebih banyak beramal, lebih banyak beribadah, umatnya Rasulullah jelas kalah dengan umat para nabi terdahulu. Mengapa? Umat-umat para nabi terdahulu, orang-orangnya besar-besar, usianya panjang-panjang. Bayangkan, umatnya Nabi Adam tingginya rata-rata 30 meter. Kalau ini berapa meter ini masjid ini? Istiqomah. Gak sampai 30 ya? Gak sampai 30. Umatnya Nabi Adam tingginya 30 meter. Besarnya 3,5 meter. Samping. Umatnya Nabi Adam. Usianya di atas 1000 tahun. 1100, 1500, 1700, 2000, 2500 umatnya Nabi Adam. Generasi berikutnya, nabi berikutnya dikurangi oleh Allah. Sudah agak pendek dikit, umurnya tambah pendek. Nabi berikutnya kurang lagi. Nabi berikutnya terus kurang. Sampai nabi kita usianya berapa? 63. Karena Nabi kita ini 63 tahun, maka bagaimana umatnya rata-rata begitu. Sabda beliau, sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hasad. Apa saja ada masa-masa panennya. Orang tanam padi, tanam jagung, tanam apa lagi di sini? Tanam belinjo di Aceh ya, kan biasanya makan belinjo. Apalagi? Ya banyaklah. Ada masa paninnya. Kemudian apa? Wa hasadu ummati bainas sittin was sab'in. Masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Kita ini kalau sudah masuk 60 harus tambah berhati-hati. Mengapa? Karena masuk masa-masa panen. Tinggal nunggu waktu dah kalau 60 sampai 70. Kalau lebih dari 70 belum dipanen, berarti dapat bonus. Sudah 70 ke atas belum dipanen, bonus. Cuma walaupun dapat bonus, biasanya ya gak seperti yang muda-muda. Makan sudah gak terasa enak, giginya sudah gak ada sama sekali. Kalau makan buah-buahan, minta dijus sama anak cucunya. Karena sudah lebih 70. Itu secara usia. Usianya ya 60-70. Kadang lebih. Kadang nggak sampai 60. Sudah dipanen. Itu namanya panen muda. Ya macam-macam. Ini secara usia. Orangnya nggak sampai 3 meter. Umatnya Rasulullah. Bukan 3 meter. Kebanyakan nggak sampai 2 meter. Itu namanya orang Indonesia. Orang Indonesia walaupun jamaah umrohnya tiap hari yang berangkat 15.000, tapi di Saudi gak kelihatan. Mengapa? Kecil-kecil. Kalah sama dengan orang Turki, orang India, orang Pakistan, Asia Tengah kalah. Karena kecil-kecil. Padahal paling ramai loh. Ya karena kecil-kecil kita ini. Nah, walaupun begitu, ternyata umatnya Rasulullah ini paling utama. Mengapa paling utama? Di dalam Al-Quran dikatakan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalian senantiasa menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini karakter umat Islam. Umat Islam itu saudara, dimanapun berada,
Ada yang ngajak bikin balai pengajian. Mendirikan majelis taklim, bikin tabligh akbar, bangun masjid, bangun dayah. Itu umat Islam. Di mana-mana. Kalau ada kemungkaran, protes. Dan di Indonesia ini yang paling keras, urusan kemungkaran, protes orang Aceh. Mengapa? Setiap ada isu-isu apa-apa di Jakarta, pasti ada orang Aceh bikin poster. Lalu beberapa orang berkumpul. Kalau itu dilanjutkan, Aceh siap perang. Entah orang mana itu. Itu orang Aceh. Langsung siap perang itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini karakter umat Islam. Jangankan umat Islam yang ada di Indonesia. Memang mayoritas muslim. Kadang saudara-saudara kita kerja di Hong Kong, di Korea, di Jepang, di Eropa. Sampai di sana mereka berkomunikasi dengan saudara-saudaranya sesama muslim pekerja Indonesia. Hari libur mereka kumpul. Setelah berkumpul apa? Dilihat di antara kawannya. Kira-kira yang agak potongan jadi ustadz diminta beri tausiah. Padahal di kampungnya dia agak laku. Di luar negeri jadi ustadz. Di kampungnya agak laku kalah saing. Tapi karena kerja di luar negeri jadi ustadz. Lama-lama kalau libur agak panjang iuran. Setelah uangnya banyak, mengundang ustadz-ustadz dari Indonesia. Ada Tengku dari Aceh, kadang dari Jawa, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, saya diminta ke Korea, ke Hong Kong, ke Eropa. Itu yang ngundang bukan orang Korea, saudara. Kita gak bisa bahasa Korea. Itu yang ngundang orang Indonesia. Orang Indonesia yang kerja di sana. Nah, artinya apa? Umat Islam ini memang karakternya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena umat Islam ini karakternya amar ma'ruf nahi mungkar, maka umat Islam menjadi umat yang istimewa. Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam tidak akan menjadi pengikut aliran Mayoritas umat Islam senantiasa istiqomah mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Ini umat Islam. Karenanya ajaran mayoritas ini gak bisa disalahkan. Kalau disalahkan, yang menyalahkan yang salah. Mengapa? Ahlus sunnah ini banyak ulamanya, saudara. Dan ulamanya gak tinggal diam. Senantiasa menjaga akidah umat. Selalu menjaga akidah umat Setiap ada penyimpangan diluruskan. Karenanya jangan coba-coba menyalahkan. Ini contoh ya, contoh. Umat Islam Indonesia. Sejak awal dulu. Kalau ada orang meninggal, ada acara tahlil, ada kenduri. Betul. Di Aceh acara kenduri berapa hari? 7 hari acara tahlil. Begitu ada orang Wahabi datang, langsung bilang apa? Tahlil bid'ah. Kenapa bid'ah? Mana dalilnya? Loh, dia gak tahu. Makanya tanya mana dalilnya. Kenduri bid'ah. Kenapa bid'ah? Mana dalilnya? Begitu diantarkan makanan kenduri, dimakan, saudara. Ini Wahabi lah. Mereka ini suka membid'ahkan, tapi suka Saya di Jakarta jumpa ustadz-ustadz Wahabi. Bilang sama saya, Gus, saya sering menghadiri acara maulid. Menghadiri gimana? Ceramah maulid. Kok ceramah maulid? Saya diundang, Gus. Jamaahnya sampean banyak undang saya ceramah maulid. Iya, tapi kamu gak mau bikin maulid. Kalau bikin maulid katanya bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena tekor. Apa tekor itu? Karena rugi. Tapi kalau diundang ceramah maulid tidak bid'ah. Mengapa tidak bid'ah? Karena tidak rugi. Loh, engkau itu standarnya. Jadi sekarang saudara, gak jelas dalil mereka itu.
Orang-orang Wahabi membid'ahkan kenduri, membid'ahkan tahlil. Ada orang tanya pada saya dulu di mana? Di Terbu. Jauh dari sini. Hah? Berapa kilo? 5 kilo ya? 3 kilo? Pak Kiai, orang Wahabi bilang tahlil gak ada dalilnya. Loh kok bisa gak ada dalilnya? Minta berapa dalilnya? Kata orang Jawa, jaluk piro. Apa jaluk piro itu? Minta berapa? Kalau minta berapa ditanya lagi, wani piro. Apa wani piro? Berani berapa? Tahlil itu artinya bacaan zikir, pahalanya dihadiahkan untuk orang meninggal. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan Abu dari Aceh, bukan Buya dari Minang, bukan Muallim dari Medan, bukan Kiai dari Jawa, bukan. Siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang meninggal adalah baginda Rasulullah, saudara, yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir berkata, "Kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi." Kami pergi menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Ada seorang sahabat meninggal dunia. Lalu Rasulullah bersama para sahabat ramai-ramai pergi taziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburannya ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabrih. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburnya, gak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu Akbar. Lama. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu Akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat ikut. Falamman sorofa. Ketika Rasulullah berhenti, selesai baca zikir, qila lahu. Sebagian sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir?" Hai Rasulullah, mengapa engkau tadi baca subhanallah lalu baca Allahu Akbar, gak langsung pergi? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau luar biasa. Kata beliau, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang saleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang saleh dijepit kuburan. Kira-kira kalau gak soleh bagaimana ya? Kira-kira. Orang soleh lah dijepit kuburan. Karenanya kata Rasulullah, hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir orang ini gak dilepas dari jepitan kubur oleh Allah. Karenanya aku bacakan zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang meninggal itu bermanfaat. Lalu oleh guru-guru kita, zikir-zikir itu dikemas dalam zikiran tahlil.
kadang dikemas dalam acara somadi, ada dalilnya. Dan kata para ulama, hadis ini paling mengerikan saudara, tentang alam kubur. Hadis ini termasuk hadis ngeri. Mengapa? Karena yang dimakamkan orang soleh. Yang bersaksi kalau dia soleh itu bukan tetangga, tetapi Rasulullah. Kalau tetangga saudara yang bersaksi, kadang nggak jelas. Mengapa nggak jelas? Kita ini kalau ada tetangga meninggal, apakah almarhum ini orang baik? Walaupun nggak baik, jawab juga itu. Cuma nggak begitu jelas. Biasanya sambil senyum-senyum. Kok senyum? Ya kita tahulah katanya. Mau bilang baik, ya memang nggak baik. Tapi bilang nggak baik nggak enak. Ini yang bersaksi Rasulullah saudara. Kalau dia orang soleh, yang mensolatkan juga beliau. Masih kurang apa? Dan ketika beliau meninggal, Rasulullah bersabda, ihtazzal arsyu limauti Sa'din. Arasy bergoncang karena meninggalnya Sa'ad. Apa maksudnya? Arasy itu senang menyambut datangnya rohnya Sa'ad. Rohnya disenangi arasy. Yang mensolatkan Rasulullah, orangnya soleh, dijepit oleh alam kubur. Gimana kita-kita ini? Siap tidak dibacakan tahlil setelah meninggal? Siap? Siap gak dibacakan tahlil? Tidak sih. Siap. Kita ini tahu diri. Tahu diri. Kita ingin dibacakan tahlil. Karenanya tahlil itu yang bagus dibaca setelah pemakaman. Setelah talqin, lalu baca tahlil di kuburan. Mengapa? Kalau almarhum ini dijepit biar gak lama-lama. Demo malaikat mungkar nakir bareng-bareng. Biar segera dilepas. Cuman kita ini macam-macam. Kadang musim hujan. Almarhum dikubur jam 10. Mendung sudah kelihatan di atas. Ini sebentar lagi hujan. Maka pulang. Akhirnya tahlilnya jam berapa di Lamloin? Habis Isya. Maghrib apa Isya? Kalau Isya jam 8 ya, setengah 9. Kalau dikubur jam 10, tahlilnya setengah 9. Berarti menunggu bantuan berapa jam? Berapa jam? 11 jam. Kira-kira kalau saudara terjepit di kebun atau jatuh di sawah, nunggu orang 2 jam, lama apa sebentar? Lama. Apalagi 1 hari. Tapi gak apa-apalah daripada enggak sama sekali. Artinya apa? Tahlil itu ada gunanya. Jangan dikira gak ada gunanya.